What's Moji? Halo, good morning Moji Badi. Sejumlah orang mengawal Menteri Koordinator yakni Airlangga Hartarto saat menghadiri pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus mafia minyak goreng, yakni tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunnya di industri kelapa sawit. Para pengawal Airlangga pun sempat cekcok dengan wartawan yang meliput usai pemeriksaan. Aduh, Moji Badi, semoga para wartawan baik-baik saja ya. Tentunya hari ini kembali lagi bersama saya Syahnas Aprilia dan inilah Moji Pagi selengkapnya. Di informasi pertama kita untuk hari ini, seorang jurnalis televisi dikeroyok sejumlah orang saat meliput keributan warga di Jalan Lodan Raya Ancol Pademangan, Jakarta Utara. Buntut kejadian tersebut, korban langsung melapor ke Mapolsek Pademangan, Jakarta Utara. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Peribahasa ini cocok menggambarkan nasib yang dialami oleh seorang warga di Ngawi, Jawa Timur. Bagaimana tidak, pagi harinya kepalanya terluka dianiaya oleh anaknya dan malam harinya rumahnya ludes terbakar. Kita beralih ke informasi berikutnya di mana komplotan maling sepeda motor panik berlarian saat aksinya kepergok warga di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ke informasi selanjutnya, seorang penjamret tertangkap dan diamuk warga. Pelaku tertangkap setelah menjamret ponsel seorang perempuan di daerah Ogandilir, Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya masih dengan kasus pencurian. Truk kawanan pencuri kabel terlibat aksi kejar-kejaran dengan belasan warga di Lintas Padang, Solok, Sumatera Barat. Kendaraan berat tersebut akhirnya terhenti usai terperosok dan menabrak dinding tebing. Dan 1 dari 3 pelaku babak belur diamuk warga. Moji Badi jangan kemana-mana karena Moji Pagi akan segera kembali dengan informasi mengenai seorang mahasiswi dianiaya oleh sopir ojek online. Informasi akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Moji Pagi bersama saya Syahnas Aprilia. Diduga tak terima pesanannya dibatalkan sepihak, seorang pengemudi ojek online menganiaya seorang mahasiswi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Video korban yang menangis kesakitan usai dianiaya pun viral di media sosial. Diduga takut dan panik usai menabrak mobil warga, seorang perempuan muda ini justru bertingkah dengan mengundang perhatian warga dengan berteriak-teriak. Belakangan diketahui perempuan muda itu telah melarikan kendaraan petugas layanan jalan tol dan pelariannya terhenti usai menabrak trotoar di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kita beralih ke Kalimantan, Moji Badi. Seorang pria di Banjarmasin dibunuh oleh temannya yang baru saling kenal. Tersangka sempat kabur ke Pulau Sumatera dan mengakui perbuatannya itu dilandasi sakit hati lantaran korban melecehkannya. Di informasi berikutnya, kasus pembuangan bayi oleh ibunya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menemui titik terang. Ayah dari pelaku penelantaran bayi hingga sang pacar yang terduga terlibat diamankan oleh polisi. Aksi pencurian seorang pria terekam kamera pengawas mencuri uang milik pedagang ikan di Pasar Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban saat melayani pembeli. Moji Badi, jangan kemana-mana karena Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai Airlangga penuhi panggilan Kejagung. Tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syahnas Aprilia dalam Moji Pagi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto penuhi panggilan Kejaksaan Agung. Airlangga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ekspor minyak goreng mentah.
Menikmati nasi kotak yang diberikan oleh salah satu anggota DPRD, puluhan warga keracunan. Tidak hanya orang dewasa, sejumlah anak-anak pun juga mengalami gejala mual, pusing, hingga diare. Kita beralih ke informasi lainnya. Sejumlah rumah yang dibangun di pinggir jurang terdampak tanah longsor dengan yang melanda Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Sebuah rumah bahkan rata dengan tanah. Atap sebuah rumah makan di dekat Bandara Internasional Yogyakarta yang berhamburan karena diduga terhempas angin dari pesawat masih diperiksa secara mendalam. Warga pun merasa terdampak ketika posisi pesawat hendak mendarat. Selanjutnya kita kembali ke ibu kota. Warga Jakarta dan sekitarnya sebentar lagi bisa menikmati moda transportasi Light Rail Transit dari Jakarta menuju Cibubur dan Bekasi bulan Agustus mendatang. Tarifnya sudah ditentukan mulai dari Rp5.000 untuk jarak dekat. Dan setelah ini kami akan hadirkan informasi mengenai puluhan hektar tanaman padi terserang hama sundep. Informasi akan hadir sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Syana Saprilia. Hama sundep atau penggerek batang menyerang tanaman padi di Subang, Jawa Barat. Ganasnya serangan menyebabkan tanaman padi rusak dan juga sulit tumbuh maksimal. Jika hama ini tidak tertangani, petani terancam merugi dan gagal panen. Pemantauan langsung ke pasar-pasar kini sudah menjadi agenda yang rutin dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke daerah, termasuk yang baru saja berlangsung di Malang, Jawa Timur. Ya, yang berikutnya masih terkait politik. Presiden Joko Widodo ajak masyarakat menjaga persatuan dalam menyambut pemilu 2024. Sementara itu, 5 nama menjadi pilihan sebagai bacawa pres yang akan diusung oleh PDIP, tentunya mendampingi Ganjar Pranowo. Kita beralih ke informasi lainnya. Mojibadi sempat redup beberapa saat peragaan busana jalanan CFW atau Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas Jakarta kembali ramai. Kendati demikian, Bonge CS hingga kini masih belum mengantongi izin dari Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke informasi lainnya, Mojibadi, puluhan makanan berbahan dasar tahu dan tempe dipamerkan di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Bahkan ada hidangan penutup seperti sorbet tahu dan brownies tempe. Tahu berukuran besar juga dibuat demi memecahkan rekor muri. Dan selanjutnya Moji Pagi masih akan segera kembali dengan informasi mengenai penulis muda Amerika yang perkenalkan Indonesia melalui cerita pendek horor. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Moji Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Syana Saprilia dalam Moji Pagi. Dengan latar belakang masa kecil tinggal di Indonesia, Nadia Bulkin menulis cerpen horor diinspirasi dari kepercayaan seperti kejawen. Ia juga banyak memasukkan tema sosial politik Indonesia ke dalam tulisannya. 13 cerpennya telah diterbitkan menjadi buku berjudul She Said Destroy. Dan berikut laporannya dari tim VOA. Unik juga ya Mojibadi, mitos kejawen bisa dijadikan cerpen yang sangat luar biasa. Kita lanjut lagi ke informasi lainnya. Siapa sangka batu koral dapat menghasilkan pundi-pundi cuan lewat tangan terampil Wildan Abimaju. Mahasiswa asal kota Solo ini, batu yang tampak tak berharga ia lukis menjadi souvenir unik dan juga lucu. Wah, unik banget ya Mojibadi, jadi pengen juga nih dilukis di atas batu. Dan kita beralih ke informasi lainnya yaitu informasi kuliner. Kalau Mojibadi butuh tambahan tenaga dan semangat di pagi hari ini, Anda bisa mencoba laksa Tangerang yang bisa jadi menu pas untuk dinikmati. Kuahnya yang gurih dipadu dengan parutan kelapa sangrai dan kacang hijau menjadikan kuliner yang satu ini memiliki rasa manis dan khas dan pastinya pas di lidah semua orang.
Aduh, jadi lapar banget ya Moji Badi. Jadi jangan lupa sarapan ya. Dan selanjutnya saya akan ajak Moji Badi semua bermain sambil olahraga di Indoor Trampolin Park di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tidak hanya untuk anak-anak, wahana permainan ini juga bisa dinikmati oleh seluruh orang dewasa. Seru banget ya Moji Badi, bisa jadi referensi nih di akhir pekan Anda. Dan untuk informasi cuaca hari ini, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan bakal mengguyur hampir seluruh wilayah DKI Jakarta. Siang harinya hanya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yang diprediksi hujan siang, sementara wilayah lainnya berawan pada malam hari. Dan berikut perakiraan cuaca yang telah kami rangkum dari laman BMKG. Moji Badi jangan lupa untuk saksikan pertandingan Premier League Summer Series antara Brentford versus Brighton and Hove Albion Kamis 27 Juli 2023 pukul 4:15 pagi. Dilanjutkan dengan Newcastle kontra Chelsea pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Live dan eksklusif hanya di Moji. Moji Badi jangan lupa untuk segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan tentunya keseruan program-program yang ada di Moji. Dan usai sudah rangkaian Moji Pagi untuk hari ini, semoga beragam informasi yang kami hadirkan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Syara Saprina pamit undur diri, sampai jumpa dalam Moji Pagi selanjutnya. Tentunya hanya di Moji, seru banget and have a nice day. It's Moji.